Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah Amalia dari kelas Berstandar Industri. Di video kali ini saya akan membahas tentang basic konfigurasi pada Winbox Mikrotik. Nah, apa sih konfigurasi hostname itu? Di sini dijelaskan bahwa hostname adalah label yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu komputer, server, atau perangkat lainnya, memerlukan hostname agar dapat dikenali. Hostname biasanya terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol tertentu, dan dapat memiliki panjang hingga 253 karakter. Contoh hostname yang umum digunakan adalah server 1, web server, atau database server. Fungsi hostname memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan server dan jaringan, antara lain yaitu identifikasi unik. Hostname memberikan identifikasi unik untuk setiap perangkat dalam jaringan sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Lalu, yang kedua ada memudahkan akses. Hostname memberi jalan tentang memudahkan akses. Dengan menggunakan hostname, pengguna tidak perlu mengingat alamat IP yang rumit. Sebagai contoh, alih-alih mengingat alamat IP 192.168.1.1, pengguna cukup mengingat server 1 titik lokal. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Hostname berfungsi sebagai bagian dari sistem DNS yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke Winbox, lalu memilih sistem. Di sistem kita memilih identity. Nah, di identity ini yang mikrotik bisa kita ganti ke nama kita. Contohnya saya menjadi nama saya yaitu Ais. Lalu klik apply lalu oke. Selanjutnya kita ke new terminal lalu Ctrl C. Setelah Ctrl C, kita akan mengetik sistem identity set name. Setelahnya kita klik enter, lalu akan muncul lagi mikrotik Ais. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan-tampilan seperti ini, lalu kita teruskan seperti apa yang ada di video. Selanjutnya ada IP Service. Dalam Mikrotik Router OS, IP Service adalah fitur yang digunakan untuk mengatur berbagai layanan akses ke router melalui protokol tertentu seperti Winbox, SSH,
Telnet, dan Wi-Fi yang memungkinkan pengguna masuk dan mengelola router baik melalui tampilan grafis maupun perintah teks. Melalui menu ini, administrator dapat mengaktifkan atau menonaktifkan layanan, mengubah port, serta membatasi akses berdasarkan alamat IP guna meningkatkan keamanan dan mengontrol siapa saja yang dapat terhubung ke router. Dengan langkah-langkah yang dilakukan melalui Winbox, yaitu masuk ke menu IP service, memilih service yang ingin diatur, lalu double klik untuk mengubah pengaturan seperti port dan kolom, yaitu available from, kemudian menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, misalnya telnet, dan terakhir klik apply lalu OK. Selanjutnya ada router OS login management. User Manager atau Userman adalah salah satu fitur pada router OS Mikrotik yang berfungsi sebagai radius. User Manager berupa manajemen sistem yang bisa digunakan untuk beberapa fitur pada Mikrotik seperti hotspot, VPN, DHCP, wireless, atau user login router. Fitur ini sangat penting dalam manajemen jaringan karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kontrol administrasi perangkat. Nah, di sini dipertanyakan bagaimana cara mereka mengakses router tersebut secara aman. Dalam praktiknya, administrator dapat membuat dan mengelola akun pengguna melalui menu sistem atau user di Winbox, mulai dari menambahkan username dan password, menentukan grup atau level akses seperti full untuk admin atau red untuk hanya melihat, hingga menghapus akun yang tidak diperlukan. Selain itu, plugin manajemen juga mencakup pengamanan metode akses seperti Winbox, SSH, CLI yang aman, dan Wi-Fi berbasis web. Serta menonaktifkan layanan yang tidak aman seperti telnet, administrator juga dapat membatasi akses berdasarkan alamat IP agar hanya perangkat tertentu yang bisa login, sehingga resiko akses ilegal dapat diminimalkan. Dengan pengelolaan login yang baik, keamanan router menjadi lebih terjaga, konfigurasi tetap terkontrol, dan pengguna jaringan bisa berjalan lebih stabil secara profesional. Ada konsep session management, yaitu kemampuan router untuk mengelola sesi login aktif. Misalnya, kamu bisa melihat siapa saja yang sedang login dan bahkan memutuskan akses mereka jika diperlukan. Dari sisi keamanan, biasanya administrator juga menggabungkan login manajemen dengan pengaturan di menu IP service, seperti membatasi akses hanya dari IP tertentu atau mengganti port default agar tidak mudah ditebak. Untuk tingkat yang lebih lanjut, router OS juga diintegrasikan dengan sistem autentikasi eksternal seperti Radius, sehingga login bisa dikelola secara terpusat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Winbox dan IP, lalu pilih service. Nah, di sini karena ada banyak sekali, kita akan memilih beberapa saja untuk di disable, yaitu saya akan memilih API SSI, FTP, Telnet, dan WW. Oke. Setelah semuanya kita pilih, selanjutnya kita akan disable. Setelah disable, kita akan mengganti portnya, yaitu menjadi 90 dan kita hanya akan menambahkan 90. Lalu 22 adalah bawaan port yang awal. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Nah, sama seperti yang tadi, di sini juga kita akan ganti satu lagi menjadi portnya akan kita ganti menjadi 3000. Setelah itu kita akan klik apply, lalu OK.
Selanjutnya ada cara Router OS Login Management itu Group. Pada Mikrotik, router OS Group digunakan untuk mengatur hak akses atau permission user. Jadi, setiap user tidak langsung diberi akses bebas, tapi dimasukkan ke dalam grup tertentu supaya haknya terkontrol. Nah, fungsi grup ini adalah untuk menentukan apa saja yang boleh dilakukan user, membatasi akses agar tidak semua user jadi admin, meningkatkan keamanan router, dan mempermudah manajemen banyak user. Default group di Mikrotik secara bawaan ada 3 grup utama, yaitu yang pertama full akses penuh seperti admin, bisa semua konfigurasi, bisa ubah, hapus, tambah setting, dan biasanya untuk admin utama. Yang kedua ada right akses menengah, bisa mengubah konfigurasi tapi tidak semua hal sensitif, cocok untuk hanya teknisi. Yang ketiga ada red, hanya melihat, tidak bisa mengubah apapun, cocok untuk monitoring. Terima kasih telah menonton video saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.